Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi yadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah petunjuk. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kitab suci Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi perlu diamalkan, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim. Ketika kita memperingati nuzulul Quran, ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah, yang hendaknya memberikan motivasi kepada kita segenap kaum muslimin, agar Al-Quran ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya dijadikan sebagai slogan, akan tetapi hendaknya memberikan perubahan besar dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Al-Quran memang hanya sekali turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi hendaknya Al-Quran selalu turun kepada hati-hati orang-orang beriman, umat Rasulullah SAW, dalam rangka memberikan pencerahan, memberikan peringatan, membangkitkan semangat menjadi cahaya. Nah, oleh karena itu Al-Quran diturunkan di saat manusia dalam kegelapan. Manusia menyembah berhala dan diistilahkan dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang hidup dalam kebodohan, tidak memahami hakikat daripada kehidupan ini. Keadilan hanya milik orang yang kuat. Kezaliman merajalela di tengah-tengah masyarakat. Wanita direndahkan, dihina, seperti halnya dengan binatang. Masyarakat malu ketika memiliki anak perempuan. Kemaksiatan merajalela di tengah-tengah masyarakat. Pada saat kondisi yang penuh dengan kegelapan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah untuk belajar, merenung, membaca, melakukan penelitian dan pencarian. Bukan perintah untuk berperang. Bukan revolusi bersenjata, tetapi revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi akal pikiran. Karena Al-Quran hadir untuk mengubah cara berpikir umat manusia, merubah cara bersikap, cara bertindak. Al-Quran tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi memberikan tuntunan, pedoman bagaimana cara hidup dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan bagaimana mengelola negara dan pemerintahan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, warga dan rakyat yang baik, bagaimana cara bermuamalah, bertransaksi, jual beli dan berbagai macam bentuk muamalah lainnya. Semuanya diajarkan oleh Al-Quran. Allah berfirman, Alif Lam Ra.
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Kitab Al-Quran itu kami turunkan agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karena itu, mari dalam momen nuzul Quran ini kita turunkan Al-Quran dalam jiwa kita untuk menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Mari kita bertanya, apakah Al-Quran sudah turun dalam jiwa kita, dalam hati kita? Jangan sampai Al-Quran hanya sebatas bacaan saja, diperlombakan dalam musabaqah tilawatil Quran, dijadikan hiasan dari rak-rak lemari kita. Tetapi sejatinya Al-Quran adalah bacaan dan kita dianjurkan untuk merenungi, mentadabburi isi kandungannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa orang yang hanya melafadzkan Al-Quran secara harfiah, tidak disertai dengan perenungan, maka itu pertanda bahwa hatinya masih terkunci. Sudah banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di era digital saat sekarang ini, memungkinkan kita untuk berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Di smartphone kita ada mushaf, ada tafsir, bahkan ada ceramah-ceramah para ulama yang memberikan penjelasan tentang Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup harus menjadi solusi dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ajaran zakat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disandingkan dengan perintah salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya zakat adalah solusi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat kita, khususnya kaum du'afa. Kita hadirkan zakat sebagai solusi. Itulah salah satu makna daripada turunnya Al-Quran pada diri orang-orang beriman. Mari kita berquran secara sungguh-sungguh, mengamalkan isi kandungannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya yang turun dalam jiwa kita, menerangi kehidupan kita di dunia yang fana ini. Wallahul hadi ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.